Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Om Brimo si Pendongeng. Tempat di mana setiap kisah punya makna. Dan setiap makna bisa jadi pelajaran untuk hidup kita. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Nyalakan loncengnya juga, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah baru dari Om Brimo. Karena di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng, tapi cermin kehidupan. Yang bisa membuat kita merenung, tersenyum, kadang juga meneteskan air mata. Jadi, duduk yang nyaman ya, karena kali ini, Om Brimo akan segera masuk ke dalam ceritanya. Hari ini, Om Brimo akan membawakan sebuah kisah tentang pertemuan dua dunia yang berbeda, tentang cinta yang tumbuh di antara lantai marmer dan tanah berlumpur, antara seorang CEO muda dan seorang petani miskin. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa kadang, cinta sejati tak datang dari kemewahan, tapi dari kesederhanaan dan ketulusan hati. Namanya Adrian Prasetya. Usianya baru 32 tahun, tapi ia sudah menjadi CEO perusahaan agritech terbesar di negeri ini. Hidupnya penuh angka dan ambisi, jam tangan mahal di pergelangan, rapat dari pagi hingga malam, dan pandangan orang-orang yang selalu menunduk setiap ia melangkah. Namun di balik kesuksesan itu, Adrian menyimpan sesuatu yang tak pernah ia ungkapkan, kesepian. Dari jendela kantornya di lantai 45, ia sering menatap jauh keluar, bertanya-tanya, apakah ada kehidupan yang lebih nyata dari sekadar mengejar target dan keuntungan? Hingga suatu hari, perusahaannya mengadakan proyek pertanian di sebuah desa kecil di kaki gunung. Adrian memutuskan untuk turun langsung, sesuatu yang jarang ia lakukan. Dan di sanalah, ia bertemu Naila. Naila hanyalah gadis desa biasa. Tangannya kasar oleh cangkul. Wajahnya sederhana tanpa polesan. Tapi ada cahaya di matanya. Cahaya keteguhan dan keikhlasan hidup. Saat Adrian datang dengan mobil mewah dan sepatu mahal, Naila hanya tersenyum dan berkata, "Kalau Bapak ingin mengerti tentang tanah, jangan hanya melihat dari jauh. Coba sentuh, rasakan, karena tanah punya jiwa." Kata-kata itu menancap dalam di hati Adrian. Sejak hari itu, ia mulai sering kembali ke desa. Awalnya untuk urusan pekerjaan, tapi lama-lama, bukan proyek yang membuatnya datang, melainkan Naila. Ia belajar menanam, menimba air, bahkan tertawa bersama anak-anak desa yang memanggilnya Pak Bos Sawah. Di bawah matahari sore, Adrian dan Naila sering duduk di pematang, berbagi cerita tentang mimpi, tentang hidup, dan tentang perbedaan dunia mereka. "Kita ini beda jauh, Naila," ujar Adrian suatu sore. "Langit dan bumi pun berbeda," jawab Naila pelan, tapi keduanya selalu bertemu di cakrawala. Namun cinta mereka tak semulus